Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anandita Lestari, jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Oke, pada video kali ini, tepatnya pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, pembahasan kita mengenai konsep-konsep Euclid dan perkembangannya. Ada subbab yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama kita mengenai biografi Euclid. Euclid adalah seorang matematikawan berasal dari Yunani yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Beliau dikenal sebagai bapak geometri dengan karyanya mengenai ilmu ukur dalam bukunya yang berjudul The Elements. Buku The Elements merupakan pengembangan dari bidang geometri aljabar serta teori penjumlahan. Buku The Elements merupakan buku pegangan baku lebih baik dari 2000 tahun dan buku teks paling sukses yang pernah disusun manusia. Buku ini aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Kemudian buku diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Terbitan pertama muncul pada tahun 1482, sekitar 30 tahun sebelum ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg. Sejak penemuan mesin itu dicetak dan diterbitkanlah dalam beribu-ribu edisi dengan corak yang beragam. Berikutnya, sejarah munculnya geometri Euclid. Geometri berasal dari kata Latin yaitu geometria, geo yang berarti tanah dan metria yang berarti pengukuran. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, geometri merupakan cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang, atau geometri juga berarti ilmu ukur. Geometri kuno sebagian dimulai dari pengukuran praktis yang diperlukan untuk pertanian orang-orang Babilonia dan Mesir. Kemudian, geometri orang Babilonia dan Mesir ini diperluas untuk perhitungan panjang ruas garis, luas, dan volume. Hasil-hasil ini sering dinyatakan sebagai deret aritmatika yang secara empiris tidak benar. Geometri yang pertama-tama dipandang sebagai sistem deduktif adalah geometri dari Euclid. Geometri Euclid adalah sebuah sistem matematika yang dipelopori oleh seorang matematikawan Yunani bernama Euclid dan sering disebut juga sebagai bapak geometri. Pada awalnya terjadi hubungan dagang antara orang Mesir dan Yunani, sehingga Euclid mengenal keteraturan-keteraturan geometri yang ditemukan orang Mesir. Atas dasar pemikirannya itu, pengalaman-pengalaman orang Mesir kuno tentang pengukuran berbagai bentuk di atas muka bumi itu akhirnya mendapatkan bentuk bersistem yang dirangkum dalam buku Euclid yang berjudul The Elements. Kemudian selanjutnya pemikiran dan karya Euclid. Buku Euclid yang terkenal dan masih tersimpan, di antaranya ada yang pertama yaitu The Elements, The Data, On Divisions, Figures, Catoptrics, Phenomena, dan terakhir Optik. Kemudian ada karya Euclid yang sudah hilang. Yang pertama yaitu Conics, yang kedua Poris, yang ketiga Pseudaria atau bisa disebut kitab Falakis. Sebagian besar teorema muncul dalam The Elements tidak ditemukan oleh Euclid sendiri, tetapi merupakan hasil karya matematikawan sebelumnya Yunani seperti Pythagoras, Hippocrates, Theaetetus Athena, dan Eudoxus dari Knidos. Namun, Euclid biasanya terkenal dengan pengaturan teorema secara logis. Landasan dari pembuatan buku itu adalah buku 1 dan 2 berasal dari pemikiran Pythagoras, buku 3 berasal dari pemikiran Hippocrates, buku 4
6, 9, dan 12 berasal dari konsep Pitagoras dan dari matematikawan Athena. Buku 5 berasal dari pemikiran Eudoxus. Selanjutnya, pengertian Euclid Elements dari definisi, aksioma, postulat, lemma, dan proposisi. Yang pertama yaitu definisi. Definisi adalah rumusan tentang makna dari suatu benda, aktivitas, proses, dan yang lainnya, yang menjadi konsep atau pokok bahasan agar lebih mudah dipahami dan memiliki batasan untuk lebih mudah dimengerti. Yang kedua yaitu aksioma. Aksioma ini adalah pernyataan yang diakui kebenarannya tanpa perlu untuk dilakukan pembuktian. Berikutnya yaitu postulat, yaitu asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa pembuktian atau tanpa perlu untuk membuktikannya. Terakhir, proposisi. Proposisi itu adalah suatu hasil yang terbukti dan sering menarik. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari saya tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time untuk video selanjutnya.